Oke, bayangin deh, kalian dengar ada mobil MPV baru, Grace langsung dari pabrik, tapi harganya bener-bener bikin geleng-geleng kepala saking murahnya. Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas soal fenomena otomotif terbaru dari Maruti Suzuki yang lagi rame banget diomongin. Seriusan, ini bukan cuma rumor atau mobil konsep masa depan ya. Ini beneran mobil nyata yang baru aja rilis dan siap banget matain semua persepsi kita soal harga wajar sebuah kendaraan roda 4. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, mobil baru harga terjangkau. The Ultimate Budget MPV. Gini, di tengah situasi di mana harga mobil baru tuh rasanya terus meroket dari tahun ke tahun, tiba-tiba ada pabrikan yang ngasih kejutan luar biasa. Dan ini dia angka ajaibnya. 105 juta rupiah. Ya, kalian sama sekali nggak salah dengar. Cuma 105 jutaan aja. Sebuah mobil low MPV baru yang artinya mobil ini muat banyak dan fungsional banget dibanderol mulai dari harga segitu. Zaman sekarang uang 105 juta itu mungkin buat sebagian orang cuma cukup untuk DP mobil-mobil kelas menengah kan? Tapi di sini kalian udah bisa bawa pulang satu unit mobil baru secara utuh. Gokil nggak tuh? Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kalian buru-buru ambil kunci motor dan cabut ke dealer terdekat, ada satu detail penting nih. Kendaraan yang namanya Suzuki e-Eco-Star Edition ini diluncurin secara eksklusif cuma buat pasar domestik di India. Jadi, untuk saat ini model tersebut belum masuk ke jalanan Indonesia ya. Tapi santai aja, ngebedah strategi brilian dari pabrikan soal gimana mereka bisa nekan harga sampai serendah ini tuh tetap jadi hal yang super menarik buat kita pelajari bareng-bareng. Nah, yang bener-bener bikin takjub itu adalah selisih harganya yang tipis banget. Coba lihat, edisi standarnya aja dipasarkan di angka sekitar 102 jutaan. Terus, Star Edition yang notabene edisi khusus ini dibanderol sekitar 105 jutaan. Artinya apa? Cuma ada selisih sekitar 3 juta rupiah aja buat upgrade dari model basis ke edisi spesial ini. Maksudku, cuma nambah 3 juta. Menarik banget kan? Kita masuk ke bagian kedua, apa saja pembaruannya? The Star Value Proposition. Dengan tambahan harga yang minim banget tadi, sekitar 3 jutaan, kita pastinya penasaran dong, apa sih yang dikasih pabrikan buat nyulap mobil standar ini jadi Star Edition? Nah, rahasianya ada di hitung-hitungan ini. Pabrikan ngeklaim kalau total nilai aksesori yang ditambahin ke mobil ini tuh sebenarnya nyentuh angka Rp37.000 atau hampir setara 7 juta rupiah. Tapi gila nih ya, konsumen cuma perlu bayar tambahan biaya sebesar Rp19.999 aja, alias sekitar 3,6 jutaan. Ini secara brilian ngasih lihat diskon gede-gedean atau semacam subsidi dari pabrik buat ngasih value ekstra yang masif. Intinya, kalian dapat aksesori senilai 2 kali lipat dari harga yang kalian bayar, benar-benar dapat untung banyak banget. Terus, wujud nyatanya apa aja tuh dari 3,6 juta tadi? Ternyata pabrikan ngasih total 18 pembaruan kosmetik. Kalian langsung dapat warna bodi metalik yang elegan, terus ada corak bumper depan dan belakang yang baru, stripping bodi yang bikin tampilannya lebih dinamis, hiasan lampu kabut, ditambah lagi ada spoiler belakang, pelindung pintu, sampai penutup roda. Gila sih, ini tuh modifikasi eksterior yang lumayan lengkap buat paketan harga yang semurah itu. Dan sentuhan manisnya nggak cuma berhenti di luar aja loh, masih ada sentuhan akhir tambahan kayak penahan lumpur, emblem model berlapis krom yang mengkilap, terus, nah ini yang agak bikin kaget, ada trim kayu pada area dashboard yang ngasih kesan agak klasik di dalam kabin, sampai penutup roda kemudi. Sentuhan-sentuhan simpel kayak gini nih yang sukses naikin kelas estetika kendaraannya tanpa harus bikin kantong kita jebol. Oke, bagian ketiga, spesifikasi mesin dan fitur, under the hood and inside the cabin. Penampilan luar emang penting banget, tapi ya tetap aja fungsi inti dari sebuah mobil itu ada di performa mesin dan pengalaman nyetirnya. Mungkin kalian mikir, ya harga 100 jutaan pasti mesinnya loyo nih. Kekhawatiran itu dijawab dengan sangat solid. Suzuki Aircross ini dibekalin mesin K-Series 1,2 liter naturally aspirated yang emang udah teruji banget. Ada 2 pilihan varian nih. Buat versi bensin, mesinnya sanggup ngeluarin tenaga 81 daya kuda dengan torsi 105 Nm. Sementara, buat yang varian bahan bakar gas atau CNG, tenaganya ada di 71 daya kuda dan torsi 95 Nm. Buat kategori mobil dengan budget super mepet, angka-angka segini tuh udah lebih dari cukup dan benar-benar bisa diandelin buat harian. Dan satu lagi yang bikin mobil ini makin kerasa tangguh itu sistem penyaluran tenaganya. Tenaga dari mesin K-Series tadi disalurin lewat transmisi manual 5 percepatan yang, coba tebak, menggerakkan roda belakang. Iya, bener banget, konfigurasi penggerak roda belakang. Setup mekanis yang lumayan old school ini secara tegas ngasih sinyal kalau Suzuki Ereko tuh emang dirancang buat durabilitas tingkat tinggi.
Ibaratnya, mobil ini tuh emang disiapin buat disiksa bawa beban berat atau ngelewatin kontur jalanan nanjak buat kerjaan sehari-hari. Tapi, ya kita harus terima realitanya juga nih. Ruang kemudinya itu dirancang bener-bener sederhana. Apa adanya banget. Fitur hiburan, nol besar. Kalian nggak bakal nemuin yang namanya layar sentuh canggih, pemutar musik, atau sejenisnya. Pokoknya mobil ini pakai prinsip what you see is what you get. Benar-benar tanpa kemewahan, murni cuma fokus ke fungsi berkendara yang esensial aja. Tapi jangan langsung ilfil dulu. Sebenarnya, ini tuh pengorbanan fitur yang sangat cerdas. Biarpun fitur hiburan absen total, pabrikan nggak main-main soal hal yang jauh lebih penting, yaitu teknologi keselamatan dan kenyamanan dasar. Mobil ini tetap dikasih AC biar kabinnya nggak panas. Terus udah dibekalin juga sama sistem pengereman canggih ABS dan EBD, ada child lock buat keamanan anak-anak, sensor parkir, sampai sistem anti-maling immobilizer. Jadi kelihatan kan mereka lebih mentingin keselamatan ketimbang dengerin lagu di jalan. Bagian keempat, target pasar mobil tempur, di Ultimate Combat Car. Nah, setelah kita bedah spesifikasi teknisnya, lihat pembaruan eksteriornya, sampai pengorbanan fitur di dalam kabin, arah filosofi mobil ini tuh jadi kelihatan jelas banget. Coba lihat definisinya di sini. Mobil ini emang murni diposisikan sebagai mobil tempur buat konsumen pemula atau kelas entry level. Ini tuh bener-bener kendaraan yang didesain buat dipakai fungsional sehari-hari, yang tangguh dan gak rewel. Cocok banget kan buat mereka yang mungkin baru pertama kali mau beralih dari motor ke mobil, atau buat para pebisnis kecil dan pekerja keras yang emang butuh kendaraan operasional tanpa peduli soal kemewahan. Yang penting bisa ngantar dari titik A ke titik B dengan nyaman, nggak kehujanan, dan pastinya aman. Jadi, poin krusial yang pengen aku lempar ke kalian sebagai penutup adalah ini. Dengan harganya yang cuma 105 jutaan, dapat mesin yang tangguh, dengan penggerak roda belakang, ditambah fitur keselamatan yang mumpuni, walaupun tanpa fitur hiburan sama sekali. Apakah konsep mobil tempur yang murni dan apa adanya kayak gini, tuh justru yang paling dibutuhin sama pasar otomotif kita di Indonesia sekarang ini? Coba bayangin deh, misal model ini beneran masuk ke jalanan kita, kalian bakal tertarik nggak sih buat nebus mobil ini buat kendaraan harian? Coba dipikir-pikir dulu ya. Oke, makasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Mari kita terus belajar hal-hal baru, dan sampai jumpa di materi seru kita yang selanjutnya.